Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara lembaran sejarah yang dipenuhi tokoh-tokoh besar, nama Harun ar-Rasyid bersinar bagaikan bintang kejora. Ia bukan sekadar khalifah yang berkuasa, melainkan pemimpin yang memahami makna sejati kebijaksanaan. Di istananya, bukan hanya emas dan permata yang bersinar, tetapi juga pemikiran yang tajam dan hati yang lapang. Kisahnya bukan sekadar dongeng dari masa lalu, melainkan pelajaran yang tetap hidup bagi siapapun yang ingin memahami arti kepemimpinan sejati. Inilah kisah Harun ar-Rasyid, sang pemimpin yang melihat jauh ke masa depan dengan kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Chapter 1, Jejak Awal Harun ar-Rasyid. Di sebuah majelis kecil di Baghdad yang dipenuhi aroma tinta dan kertas papirus, seorang murid bertanya dengan nada penasaran, "Guru, siapakah Harun ar-Rasyid sebenarnya sebelum ia menjadi khalifah?" Sang guru tua tersenyum lembut dan mulai bercerita. Ia lahir pada malam Jumat, tanggal 17 Maret 763 Masehi, bertepatan dengan tahun 145 Hijriah, di Rai, sebuah kota penting di Persia. Harun adalah anak dari pasangan yang sangat berpengaruh. Ayahnya, Al-Mahdi, adalah khalifah dari dinasti Abbasiyah, sedangkan ibunya, Al-Khaizuran, seorang wanita cerdas dan kuat keturunan Arab Yaman. Mereka berasal dari keluarga istana. Tak diragukan lagi, kekuasaan dan harta bukanlah persoalan dalam rumah tangga mereka. Namun, jangan kira hidup Harun hanya diliputi kemewahan. Dari kecil, ia dididik untuk memikul beban besar. Seorang murid lain menyela, "Apakah ia punya saudara, guru?" Sang guru mengangguk. Tentu, Harun bukan anak tunggal. Ia memiliki beberapa saudara, termasuk Musa al-Hadi, kakaknya yang sempat menjadi khalifah sebelum dirinya. Tapi, Harunlah yang kelak mengharumkan nama Abbasiyah dengan ketinggian budaya dan ilmu. Ia melanjutkan, sejak kecil Harun belajar di bawah bimbingan para ilmuwan terbaik. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Yahya bin Khalid al-Barmaki, seorang ulama dan negarawan yang juga menjadi penasihat istana. Selain itu, ia juga belajar dari para ahli fiqih, bahasa Arab, sejarah, dan sastra yang didatangkan langsung ke istana. Pendidikan Harun tidak sekadar menghafal, tapi menumbuhkan pemikiran kritis dan kecintaan terhadap ilmu. Maka tak heran jika kelak ia menjadi pelindung para cendekiawan dan pendiri Baitul Hikmah. Salah satu murid yang duduk di pojok ruangan mengangkat tangannya. "Guru, bagaimana kepribadiannya?" Sang guru menatap langit-langit sejenak, seakan memanggil kembali bayangan masa lalu. "Harun adalah sosok yang kompleks," katanya pelan. Di satu sisi, ia dikenal religius, sering menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, namun di sisi lain, ia adalah negarawan strategis yang tahu kapan harus tegas dan kapan harus lunak. Ia murah hati, penyuka seni dan sastra, dan dikenal suka berjalan malam hari menyamar demi mendengar keluh kesah rakyatnya. Namun, ia juga manusia biasa, memiliki kebimbangan, pengaruh keluarga, dan tekanan politik. Maka dari itu, Harun ar-Rasyid bukan hanya sosok dalam buku sejarah. Ia adalah potret manusia yang hidup, lengkap dengan keberanian, kelembutan, dan perjuangan di tengah kekuasaan. Chapter 2, Kebijaksanaan dalam Keadilan. Di sebuah malam yang sunyi, Harun ar-Rasyid duduk di beranda istananya, ditemani seorang hakim agung, Qadi Abu Yusuf. "Wahai Qadi," ujar Harun dengan tatapan dalam, "bagaimana aku bisa memastikan keadilanku menjangkau seluruh rakyatku?" Sang Qadi tersenyum. "Wahai Amirul Mukminin, keadilan tidak cukup dengan hukum yang tertulis, tetapi harus terasa dalam hati rakyatmu. Turunlah ke jalan, dengarkan mereka." Malam itu, Harun menyamar sebagai rakyat biasa dan berjalan di antara lorong-lorong Baghdad. Ia mendengar keluhan para pedagang, ratapan para ibu, dan harapan para fakir. Keesokan harinya, ia memanggil para pejabatnya. "Jika rakyatku harus menangis karena kezaliman kalian, maka akulah yang pertama kali menuntut kalian di hadapan Allah." Suaranya menggema di aula istana. Sejak saat itu, ia memastikan setiap kebijakan lahir dari suara rakyat, bukan sekadar titah istana. Keadilan Harun ar-Rasyid bukan hanya tentang memberi hukuman, tetapi juga memberi harapan. Ia memastikan pajak tidak membebani rakyat kecil, membangun pengadilan yang bersih dari suap, dan tak ragu menegur pejabat yang berbuat curang. Sehingga di masa pemerintahannya, Baghdad menjadi mercusuar keadilan yang tak tertandingi di dunia Islam.
Chapter 3, Ilmu adalah Cahaya. Di dalam istana, seorang anak muda dengan wajah penuh semangat duduk di depan Harun ar-Rasyid. Namanya Al-Kindi, seorang pemikir muda yang kelak menjadi bapak filsafat Islam. "Wahai Amirul Mukminin," katanya, "mengapa engkau mengundangku ke istana?" Harun tersenyum. "Karena aku percaya, kejayaan sebuah negeri bukan hanya dibangun oleh pedang, tetapi juga oleh pena." Harun bukan sekadar pencinta ilmu, ia adalah pelindungnya. Di masanya, Baitul Hikmah didirikan, menjadi pusat keilmuan dunia. Para ilmuwan dari berbagai bangsa diterima dengan tangan terbuka. Buku-buku dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan, membentuk fondasi peradaban Islam yang cemerlang. "Ilmu adalah cahaya," katanya, "dan aku ingin cahaya ini menerangi seluruh umat manusia." Di bawah kepemimpinannya, Baghdad bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat pengetahuan. Matematika, kedokteran, astronomi, dan sastra berkembang pesat. Ilmuwan seperti Al-Khawarizmi dan Jabir ibnu Hayyan mendapat dukungan penuh. Harun mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati harus mencintai ilmu, karena ilmu adalah warisan yang tak pernah lapuk oleh zaman. Chapter 4, Kemurahan Hati Seorang Pemimpin. Suatu hari, seorang pengemis tua berdiri di depan gerbang istana, tangannya bergetar karena lapar. Tanpa disangka, seorang pria berbaju sederhana menghampirinya dan menyerahkan sekantong emas. "Ambillah dan berdoalah untuk kebaikan kita semua." Pengemis itu terkejut. "Siapakah engkau, wahai dermawan?" Pria itu tersenyum. "Aku hanyalah seorang hamba Allah." Namun, para penjaga istana mengenali wajah itu. Ia adalah Harun ar-Rasyid sendiri. Kemurahan hati Harun tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk emas, tetapi juga dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia mendirikan rumah sakit gratis, memastikan orang miskin mendapatkan makanan, dan mendukung para seniman serta cendekiawan. Ia percaya bahwa kesejahteraan bukan hanya milik para bangsawan, tetapi hak setiap manusia. Tak jarang, ia menyelinap keluar istana di malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya secara langsung. Ia memahami bahwa seorang pemimpin yang baik harus merasakan penderitaan rakyatnya, bukan hanya mendengarnya dari laporan pejabatnya. Seorang khalifah bukanlah raja yang harus disembah, katanya suatu ketika, melainkan pelayan bagi rakyatnya. Chapter 5, Visi Masa Depan. Suatu hari, Harun ar-Rasyid menatap peta kekhalifahan Abbasiyah yang membentang luas. Ia menghela napas, lalu berkata kepada para penasihatnya, "Hari ini kita berjaya, tetapi bagaimana dengan besok? Negeri ini tidak boleh hanya besar dalam peta, tetapi juga dalam hati rakyatnya." Ia menyadari bahwa kejayaan yang langgeng harus dibangun di atas pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan visi itu, ia memperluas jaringan pendidikan, memastikan setiap wilayah memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan. Ia membangun kanal dan jalan untuk memperlancar perdagangan, menghubungkan kota-kota besar dalam satu ekonomi yang kuat. Baghdad menjadi poros dunia, bukan hanya dalam kekuasaan, tetapi juga dalam inovasi dan keilmuan. Namun, Harun juga tahu bahwa kejayaan harus dijaga dengan kebijaksanaan. Ia memperingatkan para penerusnya agar tidak terlena oleh kemewahan. "Negeri ini akan tetap besar," katanya, "jika kita tetap rendah hati dan bekerja untuk rakyat." Kata-kata ini menjadi pengingat bahwa kejayaan sejati bukan hanya tentang masa kini, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Penutup, Harun ar-Rasyid telah tiada, tetapi jejaknya tak pernah pudar. Ia adalah pemimpin yang tak hanya memerintah, tetapi juga mengayomi. Dari keadilannya, kita belajar bahwa kekuasaan sejati ada dalam hati rakyat. Dari kecintaannya pada ilmu, kita memahami bahwa kebesaran sebuah peradaban ditentukan oleh pemikirannya. Dari kemurahan hatinya, kita menyadari bahwa seorang pemimpin sejati adalah pelayan bagi rakyatnya. Dan dari visinya, kita belajar bahwa masa depan hanya bisa diraih oleh mereka yang bekerja keras untuk membangunnya. Kisahnya bukan sekadar cerita dari masa lalu, tetapi pelajaran untuk setiap pemimpin di masa depan. Terima kasih telah menyimak kisah perjalanan hidup Harun ar-Rasyid. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel ini untuk konten Islam dan sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.